Salam jumpa, salam persaudaraan. Dalam pertemuan kita pada saat ini kita memperbincangkan tentang virus corona yang menguasai dunia. Saya sengaja memilih topik ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari beberapa orang. Saya simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, iblis telah menciptakan virus corona untuk menghancurkan manusia. Mengapa Tuhan diam saja? Tuhan membiarkan manusia menderita dan mati. Tuhan tak berdaya menghadapi iblis. Yang kedua, apakah Tuhan menciptakan virus ini untuk menghukum manusia sebab manusia banyak berbuat kejahatan melawan kehendaknya? Manusia berdosa melawan Tuhan. Tolong doakan kami. Saudara, iblis bukan pencipta virus corona ini. Karena iblis bukan pencipta. Dia menggoda, oke. Dia menguasai manusia, oke. Dia menghalangi pertemuan manusia dengan Tuhan, oke. Tetapi iblis bukan pencipta virus corona ini. Tuhan Allah juga bukan pencipta virus ini. Tuhan mencintai manusia, bagaimana mungkin dia menghancurkan ciptanya sendiri? Tuhan sangat menyayangi manusia dan Tuhan mau manusia selamat. Lalu, dari mana munculnya virus ini? Itulah masalah dunia. Sama seperti penyakit-penyakit lainnya, juga penyakit virus ini menguasai manusia. Manusia mesti berdaya untuk menguasainya. Memang benar bahwa iblis bisa menggunakan kesempatan ini untuk menantang Tuhan Allah. Iblis menggunakan kesempatan ini untuk menghina Tuhan Allah. Karena Tuhan tak mampu tolong orang-orang sampai mati. Meninggalkan dunia ini. Meninggalkan keluarga yang mereka cintai. Itu pandangan iblis. Tuhan Allah, ya, saya percaya pada masa kini Tuhan juga dengan semua para malaikat Allah bertindak mau bantu manusia dengan caranya sendiri. Bagaimana caranya? Saudara, Allah menolong manusia melalui manusia yang Dia ciptakan. Itulah cara Allah. Allah tolong orang lain, manusia ciptaannya melalui manusia sendiri. Karena apa? Allah mau manusia terlibat dalam karya keselamatan Allah. Allah mau manusia juga bertanggung jawab pada kehidupan sesamanya. Karena Allah mau supaya manusia saling tolong menolong. Bukankah kepada manusia Tuhan sudah kasih kepadanya kebijakan, pengetahuan, kekuatan untuk maju bersama-sama sebagai ciptaan Tuhan Allah. Saya mau buktikan di manakah letaknya keterlibatan Tuhan Allah. Yang pertama, kita lihat melalui wabah ini kasih semakin kuat. Dulu orang tenggelam dalam egoismenya. Dulu orang tenggelam dengan blok-bloknya. Ada blok timur, blok barat, blok utara, blok selatan. Masing-masing tenggelamnya dengan blok-bloknya sendiri. Tapi oleh wabah ini Tuhan membongkar blok-blok itu. Melalui kasih yang ada pada hati manusia. Tuhan menggerakkan hati manusia untuk membongkar egoismenya, membongkar bloknya. Untuk lihat ke depan. Bagaimana orang lain tak berdaya sekarang ini. Termasuk bangsa-bangsa yang bukanlah bangsanya sendiri. Contoh konkret. Orang-orang Cina yang mengalami pertama kali virus ini. Mereka sudah punya pengalaman bagaimana menguasai situasi. Makanya dengan gerakan hati, dengan kasihnya yang dia miliki, datang ke Italia untuk tolong orang-orang Italia yang kini mengalami masalah besar. Bukan cuma mereka. Para dokter dari Kuba sekalipun juga datang berbondong-bondong tolong orang-orang Italia. Mereka berikan pengetahuan pengalamannya untuk membantu orang-orang yang tak berdaya.
yang sudah tenggelam dalam situasi membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain daripada minta tolong orang lain. Rusia juga datang sekarang untuk tolong itu. Datang membantu sesamanya, memberikan yang terbaik untuk saya manusia. Bangsa kita juga, lihat, sementara kita mengatakan jangan kerjasama orang Cina, tetapi kenyataannya oleh virus ini Tuhan bilang, Tuhan ingatkan manusia, marilah keluarlah daripada pikiranmu yang konyol itu. Datang tolong orang-orang lain Indonesia yang kini juga terkapar karena virus corona ini. Tionghoa mengirim banyak hal sesuai permintaan dari pemerintah Indonesia. Bukan main dan bukan main. Kita lihat lagi. Ini sebarangkali berpikir begini. Para dokter yang merawat orang sakit, perawat yang merawat orang sakit, meninggal dunia. Allah tak berdaya. Para pastor di Italia yang banyak juga berkorban, mati tak berdaya. Seakan-akan Allah tutup mata. Saudara, bukan demikian. Para dokter memberikan dirinya, para perawat memberikan dirinya untuk tolong orang lain. Itu bentuk kasih. Pengorbanan, itulah bentuk kasih yang Tuhan mau. Saling tolong menolong. Para imam yang mati di Italia itu bukan karena mati konyol, tapi itulah bentuk jawaban kepada panggilan perutusannya. Gembalakanlah domba-dombaku. Imam-imam ini lupakan dirinya dan mau memberikan diri dia kepada orang lain, kepada jemaat yang digembalakan. Sekalipun menghadapi tantangan berat ialah virus itu, dia mati dalam Tuhan. Perawat, dokter mati dalam Tuhan karena mati melalui bentuk kasih pelayanan yang mereka berikan bersamanya. Mereka diberkati Tuhan. Yang kedua, suara Tuhan melalui pemerintah kita. Instruksi mengatakan bahwa hendaklah kalian jangan berkumpul satu sama lain. Supaya apa? Untuk memutuskan gerakan virus ini. Karena apa? Lewat pertemuan-pertemuan kita akan membagikan virus itu kepada orang lain. Orang yang sehat sekalipun juga karena pertemuan-pertemuan itu membuat mereka juga akhirnya mengalami virus yang sama. Dibawa oleh orang yang sudah sakit virus ini. Saudara sekalian, kenapa kita mesti bentuk jarak? Karena kasih. Memberikan kepada orang lain yang terbaik berarti menghindar supaya jangan sampai aku yang mengalami ini menyalurkan penyakit itu kepada orang lain. Itulah kasih. Bukan cuma itu, menghargai kehidupan. Demi kehidupan, aku mau tolong. Saya mau bantu dengan cara apa? Kita jarak. Supaya hidupmu tetap baik. Aku juga tidak boleh membuat kau susah. Karena aku yang kini mengalami sakit penyakit virus itu. Luar biasa cara pandang Tuhan Allah. Bahwa tokoh-tokoh agama kita mengatakan kepada jemaatnya, janganlah kita berkumpul di gereja, di masjid, atau di rumah ibadat lainnya. Supaya apa? Untuk menjaga jangan sampai kita menyalurkan virus itu kepada orang lain. Apakah kita kemudian dikatakan tidak percaya sama Tuhan? Tidak. Iman tidak sebatas tembok, saudara. Iman tidak sebatas gedung, saudara. Iman tidak sebatas rumah ibadat. Iman itu muncul dalam kehidupan kita, sehingga meskipun bukan rumah ibadat atau juga di luar, sembah kepada Allah tetap kita buat. Tapi bahwa kita menghindar, itu pun satu kebijakan. Lihatlah bagaimana alami keputusan yang bijaksana kepada Yusuf. Lihat pada waktu terjadi anak umur 2 tahun, Yesus umur 2 tahun, mau dibunuh oleh Herodes. Apa kata Tuhan?
kepada Yusuf bilang begini, bawalah keluargamu, Maria, Yesus bawalah ke Mesir. Kau selamatkan diri dulu, karena Herodes akan bunuh anak itu. Allah mau supaya manusia menghindar kalau sudah tahu ada hal yang bisa mengancam kehidupanmu. Itu pun juga kebijakan Allah. Jadi kalau kita dikatakan bahwa tidak boleh berkumpul di gereja atau di mana saja, itu pun kebijakan Tuhan Allah. Supaya apa? Kita tidak boleh menghancurkan orang lain. Bijaksanalah ambil langkah demi kepentingan kehidupan bersama. Luar biasa cara Allah melalui suara orang lain. Dalam hal ini pemerintah, tetapi juga tokoh agama kita. Yang ketiga, percayalah bahwa Tuhan juga tuntut kita punya para ahli untuk mencari tahu, untuk menemukan obat yang mujarab yang pas untuk menghancurkan virus ini. Allah tidak mungkin membiarkan kita berjuang seorang diri, tetapi Allah akan memperdayakan manusia dengan rancangan otaknya untuk menemukan yang terbaik supaya badai akan berlalu. Virus corona akan hancur, dihancurkan oleh obat-obat ditemukan oleh para ahli karena bantuan kebijakan Tuhan Allah. Yakin dan percayalah. Oleh karena itu, saudara sekalian, yang pertama, jangan lupa berdoa banyak kepada Tuhan. Minta tolong dia, percaya dia. Allah tetap mencintaimu. Di situasi ini juga Allah tetap membantu kita menemukan yang terbaik, menghancurkan virus ini. Yang kedua, taatilah dan dengarkanlah apa yang dikatakan oleh pemerintah kita, juga oleh tokoh-tokoh agama. Jangan berkumpul, hati-hati loh. Iblis bisa menggunakan banyak orang untuk melawan apa yang Tuhan Allah katakan melalui pemerintah ataukah juga tokoh agama. Iblis bilang begini, tidak usah dengar suara pemerintah itu, tidak usah dengar suara tokoh agama itu. Berkumpul saja. Supaya apa? Untuk saling menghancurkan. Itu cara iblis. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Situasi macam gini, ambil jarak dulu. Aku bantu kamu melalui suara pemerintah, melalui para ahlimu untuk menemukan obat demi kepentingan kesehatanmu. Yang ketiga, dengarkanlah suara para medis. Bagaimana kita mesti jaga kebersihan, pelihara kesehatan. Dengarkanlah apa yang para tokoh kita, dokter katakan demi kepentingan kesehatan kita. Saudara, yakinlah Tuhan tolong kita. Sampai jumpa.